Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar SHLLM menginstruksikan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung untuk memperkuat pelayanan AHU. Hal ini dia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Lampung pada Kamis pagi. Kegiatan sendiri digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal Administrasi Hukum Umum Muhammad Aliamsyah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alpius Sarumaha, Kepala Divisi Administrasi Topan Sapuan, Ketua Pengwil Ini Lampung Zul April, tamu undangan dan seluruh pegawai di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung. Pada kegiatan penguatan tugas dan fungsi bidang pelayanan administrasi hukum umum di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi membuka kegiatan dan memberikan pengantar bila kedatangan Direktur AHU dalam upaya evaluasi dan peningkatan layanan AHU di Kanwil Kemenkumham Lampung terkait program kerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Lampung hingga Maret 2022. Lebih lanjut, Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi menyampaikan terima kasih kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar bersama rombongan yang sudah mengunjungi Kanwil Kemenkumham Lampung. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pak Sesdit AHU, para pimpinan di Pertama Lingkungan Kantor dan Lampung, Pak Kurator AHU Utama, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat dan Pesisir Barat, dari Kabupaten Pesawaran, Sewu dan Tenggamus, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung, seluruh rekan-rekan dari pejabat administrator. Sementara Kadif Yangkum Kemenkumham Lampung Alpius Sarumaha menyampaikan bahwa layanan AHU pada triwulan 1 yakni dari Januari hingga Maret 2022 sudah terrealisasi 8,7% dari pagu anggaran 3,14 miliar. Di mana dengan kedatangan Dirjen AHU ke Lampung ini dapat memotivasi untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam peningkatan kinerja layanan AHU untuk menaikkan 4 kali lipat realisasi kegiatan dari triwulan 1. Dan juga orang tua juga Bapak Kakanwil sebagai pimpinan kita pada saat ini kantor wilayah dan kemudian HAM Lampung. Izin Pak Kakanwil, saya akan menyampaikan Pak Dirjen apa yang sudah dilakukan selama beberapa bulan ini. Dan tepatnya hari ini kami 1 minggu di sini, dan dalam 1 minggu ini sangat luar biasa sekali perkembangan yang ada, dan kita bersyukur Pak Dirjen AHU beserta tim datang memberikan penguatan kepada kita, tidak lain adalah supaya bagaimana program-program AHU, demikian juga bagaimana kegiatan penerimaan tim ini semakin meningkat tentunya, sehingga beliau datang melihat dan juga motivasi. Dan tentu tugas kami memberikan laporan sepanjang Januari sampai dengan Maret. Izin bisa ditampilkan Bapak Ibu yang kami hormati, di slide ini kami bisa sampaikan bahwa sebenarnya divisi yang ini, namun sebelum sampai ke sana saya perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang karena pertama sekali, nama saya Alpius Sarumaha. Sarumaha itu marga dari Kepulauan Nias yang juga merupakan negara kesatuan Republik
Indonesia. Banyak yang belum tahu, dan bahkan mungkin ada yang karena saya ini orang Tiongkok, saya bukan dari Tiongkok. Perbedaannya memang ada. Kalau di Tiongkok itu matanya sipit-sipit, kalau kami sempit-sempit. Mohon izin. Bapak Ibu yang kami hormati, memang pelayanan divisi hukum ini ada 3 bidang, dan kali ini kita mendapatkan sebuah kehormatan. Pak Dirjen akan membantu kita khususnya di bidang pelayanan hukum. Di bidang pelayanan hukum ini kita lihat ada AHU dan juga ada kekayaan intelektual. Pada hari ini khusus yang akan saya akan laporkan itu terkait administrasi hukum umum. Bapak Ibu kami hormati, di dalam divisi hukum ini khususnya divisi pelayanan hukum, kami laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa personilnya ada 62 orang Pak Dirjen khusus di divisi hukum. Sesungguhnya kami sampaikan bahwa dari sumber daya manusia kami sangat siap untuk melakukan perintah-perintah dan tugas-tugas sebagaimana yang ada dikoordinasikan di administrasi umum. Terdiri dari 47 orang CFD, selanjutnya 15 orang CFU, dan khusus di subdit AHU itu kita ada 6 pegawai CFU dan 3 JFT itu ada 6 dan JF itu ada 3 pegawai. Dan selanjutnya di slide berikutnya kami sampaikan, ini agak kecil memang, bahwa di layanan AHU ada yang online, dan sedikit kami sampaikan kalau di online ini sudah jelas, saya sudah baca semua, dan perlu kami sampaikan pada saat ini ada di fidusia, kemudian ada di badan hukum, badan usaha, kemudian ada badan hukum koperasi dan wasiat. Yang belum ada sama sekali, yang kosong sama sekali, yaitu masalah pendaftaran keluarga negara, itu tidak ada sama sekali. Nah, tertera di sana di fidusia itu ada jumlah yang menjadi layanan yang kita berikan seperti yang ada di monitor. Demikian juga layanan yang masih memang manual Pak Dirjen. Kalau yang manual ini bisa kita lihat pada layar berikutnya. Nah, di manual ini ada di sana PPNS, dan di PPNS itu ini kurang besar ini ya, kurang kelihatan. Saya mohon izin Pak Dirjen, di kacamata saya harus dekat baru bisa melihat Partai Kedaulatan Rakyat. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang sama-sama kita banggakan Bapak Dirjen, di layar berikutnya juga kami sampaikan beberapa hal. Bisa bergerak di layar berikutnya, Pak. Di layar berikutnya saya saja dulu dilihat Pak ya, jangan yang sebelahnya dilihat. Nah, Bapak Ibu, Bapak Dirjen, ini manual juga kami laporkan ada data MKF, MPWN, dan MPD, di mana yang ada data-data MKF, MPW, dan MPD itu kami sebutkan saja. Pertama, ada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung. Demikian juga ada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung. Seterusnya ada 8 sampai di 8 ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Ini yang data-data yang manual juga. Permintaan yang juga ini data permintaan permohonan persetujuan menghadirkan notaris. Ini kan semua juga di manual. Itu jumlah permintaan itu ada 4 dan diselesaikan juga 4. Berarti kosong-kosong. Pak Kadif ini kosong-kosong. Selanjutnya Pak Dirjen yang kami hormati, kami juga sampaikan bahwa ini belum sampai ke sana. Ini rupiahnya belakangan saja. Siapa tahu nanti ada penambahan. Nah, itu bisa saja jadi 6 miliar. Ada data pengaduan notaris Pak Dirjen. Data pengaduan notaris oleh masyarakat disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Jumlah pengaduan itu ada 1.
kami selesaikan juga S1. Jadi kosong. Luar biasa sekali teman-teman divisian hukum yang selama ini. Menanggapi pemaparan, Dirjen Ahu Cahyo Rahadian menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Lampung perlu meningkatkan layanan Ahu. Salah satunya dengan terobosan Direktorat Jenderal Ahu dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni terobosan mengajak dalam pendirian perseroan perseorangan agar UMK bisa berbadan hukum. Sehingga Kanwil Kemenkumham melalui layanan Ahu perlu lebih memperkuat pendampingan UMKM, perseroan perseorangan menjadi perseroan berbadan hukum. Menurut Cahyo, bila ini kaitannya juga dalam rangka mempermudah pelaku usaha mikro mendapatkan beberapa keuntungan apabila telah berbadan hukum. Salah satunya jaminan pinjaman modal untuk perbankan, mendapat kesempatan berbagai pelatihan dan keuntungan yang lainnya. Cahyo meminta agar pendampingan perseroan perseorangan menjadi berbadan hukum ini perlu disosialisasikan kembali. Selain itu, upaya menuju Financial Action Task Force atau FATF Ditjen Ahu Kementerian Hukum dan HAM RI bergegas melakukan terobosan pada seluruh stakeholder untuk mendukung Indonesia menjadi anggota FATF. Perlu diketahui bahwa FATF merupakan bentuk lembaga badan antar pemerintah yang bertujuan mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT. Bersama dengan Pak Sesar bertiga, kita tim juang. Jadi kenapa saya juga berkunjung pertama kali ke Pak Kakakir, karena pokoknya itu urusan di kelas saya yang beresin semua Pak Kakakir. Terutama urusan logistik. Dan saya cukup dekat sekali dengan Pak Kakakir. Bahkan waktu kita akan buat tugas akhir, kita diskusinya di Lapas Cipinang. Itu beliau adalah Lapas Cipinang. Jadi kehormatan juga bagi saya berkunjung ke Lampung, dan juga tentunya yang saya hormati hadir bersama saya di sini adalah dari Jakarta Pak Musa, Seksi Ditjen Ahu, kemudian juga Pak Kurator Utama Pak Sekretarianto, Direktur Perdata Pak Santos Mas Bani Sekretariat Sekopnya akan hadir juga bersama kita hari ini, karena memang banyak sekali layanan-layanan di wilayah itu adalah terkait dengan layanan Direktorat Perdata. Tapi karena beliau kemarin ada sedikit musibah kecil, dengan banjir dan sempat ini karena nggak kelihatan kalau banjir itu kan ada lubang atau apa, kakinya sempat terprolong jadi agak buka. Jadi teman-teman juga sudah masuk. Insya Allah beliau segera memberikan kesehatan pulihkan kembali. Dan juga tentunya para kadif yang hadir dari Pak Pendeta Albius dan memaparkan terkait dengan kinerja kantor wilayah Kemenkumham Lampung, khususnya bidang hukum, yang lebih khusus lagi adalah terkait dengan apa yang menjadi fungsi atau terkait dengan kinerja Ditjen Ahu yang ada di wilayah khususnya di Lampung. Jadi memang kita kalau presentasinya itu luar biasa kan. Ini nggak salah di sini, jadi kita sangat terbantu nih Pak Kakak. Apalagi melihat juga di sini juga ada tanggungannya ini. Pak Kadif Administrasi dan yang dari Ahu juga kayaknya berjalan dengan baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jajaran di sini manfaatkanlah apa namanya duet ini. Dari mana dari Pak Adis? Oh gimana? Duet yang luar biasa ini ya, semoga ya kinerja di Kanwil Lampung ini bisa ditingkatkan kembali. Karena memang antara kadif teknis dengan kadif administrasi harus ada koordinasi dan sinergi yang baik. Kalau teknis yang punya program-program atau punya apa namanya inisiatif-inisiatif terobosan dalam pelaksanaan target kinerja dan program, tapi kadifnya nggak ngumpulin uangnya, ya susah juga ya. Sebaliknya juga kalau kadifnya siap untuk mendukung, tapi kalau kadif yang punya juga nggak punya inisiatif untuk mengimplementasikan menjadi target kinerja dan program
program ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian maka dipas dan imigrasi sedang tugas ya, tugas tentunya juga hadir bersama kita hari ini. Saya perlu acknowledge adalah Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung, Pak Sul April. Beberapa waktu yang lalu saya juga berkesempatan bertemu Bapak, ketemu beliau di Jakarta yang sebelumnya katanya akan juga hadir di Lampung, tapi karena ada tugas mendadak saya tidak bisa hadir, tapi kita sekarang hari bisa ketemu. Terus kemudian dalam daftar saya juga ada Ketua MPD Kota Bandar Lampung, Ketua MPD Kabupaten Lampung Selatan, Ketua MPD Kabupaten Lampung Tengah dan Timur, Ketua MPD Kabupaten Lampung Utara dan Barat, Pesisir Barat, dan MPD Kabupaten Pesawaran, Prinsewu dan Andamus, juga Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuki, dan tentunya seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Sebelum saya masuk kepada apa yang menjadi arahan dari Direktur Jenderal AHU dalam rangka pelaksanaan atau dalam rangka mengefektifkan implementasi target dan program kerja sehingga kita dapat mencapai target yang sudah sesuai yang ditetapkan. Saya akan juga mengomentari ini yang disampaikan oleh Pak Kadif Yankum. Jadi tadi terkait dengan kendaraan, Pak ya, saya langsung aja Pak Kadif tahu nih, kalau saya dari dulu langsung aja nggak pakai basa-basi. Nah, tapi kan tadi yang diminta Pak Jero, Pak ya, kebetulan dia tahun ini kerjasamanya dengan Toyota. Jadi artinya nggak bisa kita tambah mobilnya karena mintanya Pak Jero. Jadi kalau Pak Jero itu tahun depan mungkin Pak ya, kalau ada yang Mitsubishi Bapak mungkin Toyota. Jadi agak sulit Pak Jero ini minta. Ya, kalau gitu. Tapi kalau Pak Kakak itu mintanya kemarin nggak ngomong merek, jadi Pak Kakak itu dikasih HP. Kalau Pak Kakak ini udah tahu Toyota, maka saya juga kasih satu juga. Karena Pak Kadif Yankum tadi memintanya untuk semua, disitulah kita lihat memang kebesaran hati beliau, tidak hanya memikirkan diri sendiri, makanya kita kasih 7 mobil baru. Jadi Pak Kakaknya harus berterima kasih pada Pak Kadif Yankum meskipun tadi salah jawabannya Pak Jero. Jadi jenisnya apakah nanti Fortuner, apakah Toyota pickup truck, baiklah, itu mengenai kendaraan yang kita harapkan tentunya kendaraan ini dipakai ya untuk betul-betul menunjang pekerjaan, reach out ke wilayah-wilayah jadi wilayah cakupan jurisdiksinya ada Lampung. Ini namanya juga mobil sewa, kita sewa. Jadi manfaatkan aja secara maksimal. Tapi tetap saya selalu itu saya ingatkan teman-teman semuanya, meskipun ini sewa, kita kan juga tetap punya kewajiban untuk memelihara. Meskipun bukan mobilitasnya tetap dipelihara kan, nanti kita juga amanah diberikan, ya kita jaga, kita rawat. Sebenarnya rawat manusia itu agak sulit lah, kadang kalau rusak dikit tinggal kembalikan terus diperbaiki. Tapi nyatanya juga banyak juga di mobil sewa itu nggak hancur-hancuran, pada saat dikembaliin udah kondisi udah nggak jelas. Ya kita harus juga menjaga memelihara barang-barang yang dititipkan kepada kita.
desktop dan lain-lain, tinggal di data ya, diperlukan mungkin untuk menunjang kinerja. Itu tentu juga inventarisasinya juga harus benar. Jangan sampai nanti kemudian karena itu BMN, ya, namanya laptop, barang-barang yang kecil, kamera, terus kemudian misplaced, ya, terselip di mana apa, sehingga nanti menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena pada akhirnya barang-barang yang hilang, proses sampai sekarang masih berputar dan memikirkan bagaimana juga dengan nasib pertanggungjawaban barang-barang BUMN kita yang hilang banyak sekali, dan itu kan tidak mungkin. Kalaupun kita mengganti dengan barang lain, itu kan biaya juga, dan biaya dari mana? Jadi kalau betul-betul dijaga, nanti kalau kemudian sudah masuk ke sini Pak Kadifin, agar setiap unit-unit yang dipercayakan barang-barang inventaris tersebut betul-betul dicek keberadaannya secara berkala. Jangan sampai misalnya di kegiatan ambil terus kemudian menggunakan kamera, foto dan sebagainya, terus kemudian terselip ya karena masing-masing pegang atau siapa yang pegang, terus kemudian dan kembalikan. Dia harus membuatkan suatu sistem khusus ya, pencatatan kalau barang itu keluar menggunakan tidak mengembalikan, itu harus dilakukan penyempurnaan pencatatan penggunaan barang milik negara. Nah, terkait dengan target kinerja yang ada di wilayah, jadi AHU itu telah menetapkan target kinerja. Satu, pengawasan terkait prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris MPJ. Kemudian penyebaran informasi layanan AHU di wilayah yang meliputi kewarganegaraan, parpol, persoalan perorangan, dan aposti. Nah, ini juga tadi saya tidak menggunakan apa yang dipaparkan oleh Pak Kadif Yankum ya, untuk kewarganegaraan zero datanya ya. Terus kemudian juga terkait dengan partai politik. Nah, tadi terkait dengan notaris itu sebenarnya tinggal ditarik saja data yang ada di database-nya di Jantung, sehingga Bapak bisa langsung menarik data itu sehingga ada datanya di sini. Nah, sebetulnya saya ini jadi juga nggak hadir ya. Coba dikoordinasikan dengan di RPI, karena memang harusnya data-data itu integrated. Melalui data sistem kan tujuannya adalah agar data itu integrated, tidak hanya di kementerian ini, kan harusnya sampai Indonesia. Tapi kan ini kita bertahap, harusnya data-data layanan administrasi hukum umum ya, yang ada di Kanwil itu sudah harus integrated, dan artinya real time online ya, dengan data yang ada di Jantung. Jadi tolong nanti kalau komunikasi lebih lanjut ya, dengan Pak Ses dan juga Direktur PI, tidak hanya untuk masalah notaris tapi untuk layanan-layanan lainnya. Dan kita juga sekarang sedang mengembangkan sistem ya, laporan oleh notaris. Saya mencatat bahwa masing-masing wilayah, masing-masing Kanwil bagus, maksudnya adalah suatu terobosan yang membuat sistem pelaporan notaris. Tapi saya sudah sampaikan kepada Pak Sesdijen dan juga Direktur Perdata agar pelaporan ya, notaris, pembangunan aplikasi laporan notaris itu harus integratif juga, jadi seragam. Artinya memang saya sudah diskusi dengan Pak Ses, di wilayah itu tidak ada lagi ya, anggaran yang digelontorkan oleh Dirjen AHU dalam rangka pengembangan aplikasi. Nah, kalau enggak, ini Pak, ini nanti mungkin masing-masing bikin sendiri-sendiri, dan ini malah melenceng makin jauh dari tujuan kita untuk mengintegrasikan data laporan notaris. Itu tolong nanti juga diingatkan dan juga dikoordinasikan dengan Direktur PI di
Dirjen Aku. Nah, realisasi program Aku ya pada Kanwil Kemenkumham di Lampung tahun lalu ya 93,22%, naik signifikan dari tahun 2020 dengan realisasi di 2020 74,09%. Nah, ini tentunya saya lihat dengan optimisme tadi dari Pak Kakak dengan Pak Kadif Yankum. Ini mudah-mudahan sampai bulan Maret saja tadi sudah target PNBP, tapi jangan sampai nanti juga ditambah dari akses budget, tapi kemudian malah realisasinya jadi menurun. Jadi memang betul Pak, kita dukung, kita siapkan sarana dan prasarana dari kami mendukung pekerjaan yang ada di Kanwil Lampung, tapi tolong juga ini saya lihat, saya optimis karena tadi Pak Jajan juga melaporkan bahwa jajarannya semuanya cukup energik dan punya semangat tinggi untuk menjalankan kerja yang dimaukan dalam program-program di Kanwil. Karena kita tidak menyadari ya, bahwa kontribusi kinerja kita baik di pusat maupun daerah itu sangat penting ya, dalam situasi COVID ini. Kita tahu bahwa kita mengalami kemunduran kemajuan ekonomi. Kemunduran ekonomi karena kemunduran dalam pace atau kecepatan peningkatan dan pengembangan perekonomian kita karena ada COVID ini. Memang kita tahu kan COVID ini tidak hanya menyebabkan atau berdampak pada ekonomi Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia merasakan dampak dari COVID-19 ini. Usaha-usaha ada, karena semuanya saling terkait. Kita tahu bahwa dampak dari COVID ini luar biasa. Nah, kalau pernah saudara-saudara mendengar atau membaca bahwa banyak PHK terjadi di masa pandemi dan dampaknya masih terasa sampai sekarang. Dan itu sangat merusak, very damaging. Oleh karena itu makanya waktu itu di Jenderal kita juga mendorong supaya bagaimana caranya jangan sampai perusahaan-perusahaan ini dikaitkan dengan pada saat itu mengajukan ide gagasan moratorium perpaitan. Tapi itu tidak fly, tidak go karena banyak di situ kepentingan lain yang pada akhirnya pemerintah tidak berhasil untuk menelurkan suatu moratorium ya, dasar hukum moratorium. Nah, tapi ini kita sekarang kewajiban tugas kita adalah kita nggak lihat ke belakang. Tugas kita apa? Di pusat maupun di wilayah. Ya. Tugasnya adalah bagaimana caranya sekarang kita mendorong upaya-upaya kita untuk memajukan perekonomian. Simple pendiriannya, dia hanya register di Aku, kemudian otomatis dia dapat sertifikat pendaftaran. Sudah menjadi badan hukum, badan usaha, badan hukum. Kemudian akses, tentunya kalau kita berusaha, yang paling penting adalah memperoleh akses macam-macam. Satu, ya akses permodalan itu yang utama. Nah, kalau sudah berbadan hukum, maka dia dapat meningkatkan posisinya di hadapan perbankan. Pak Menteri, saya dan jajaran juga sudah bertemu dengan khususnya di Barat untuk memastikan bahwa persoalan perorangan ini diberikan akses permodalan. Kalau dia misalnya masih bentuknya ya, UD atau CV, itu kan tanggung jawabnya pribadi sampai harta kekayaan pribadinya dan tanggung jawab akan itu diagunkan. Jadi usaha apa punya uang, artinya kan aset-aset pribadinya, rumah, tanah, motor, mobil, apapun bisa
memberikan jaminan. Nah, tapi kalau dengan dia berbadan hukum, maka sebagaimana halnya PT umum, dia aset-aset PT atau aset-aset perseroan perorangannya inilah yang akan kemudian menjadi jaminan. Apakah valid jaminan ini? Tentu bank juga akan melihat track record dari perseroan perorangan ini nantinya. Tapi memang secara terbatas, Bank Mandiri, Bank BNI juga sudah memberikan pinjaman modal sekitar 10 sampai berapa juta, ya, sampai 50 juta untuk perseroan perorangan ini. Nah, keuntungannya juga adalah insentif-insentif lain, seperti insentif perpajakan. Insentif perpajakan diberikan juga khusus kepada perseroan perorangan. Kemudian juga berupa training, subsidi. Ya, memang ini saya juga sedang memintakan tim teman-teman dari Direktorat Perdata untuk terus melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait yang memberikan insentif-insentif tersebut. Jadi nanti akan dibuat listnya insentif-insentif apa yang dapat diberikan oleh kementerian lembaga seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, terus kemudian juga Kementerian Pertanian. Ternyata pada saat rapat, ya, tapi tidak khusus terkait dengan persoalan perorangan, tapi waktu itu rapat apa ya, rapat dengan Pak OMK ya, Pak Suarso Manotra ya, waktu itu ya, Menteri Bappenas. Ternyata banyak kementerian lembaga yang memang mempunyai kebijakan untuk memberikan insentif-insentif ini. Nah, sekarang kita sudah punya persoalan perorangan yang tentunya nanti menjadi salah satu badan usaha yang eligible atau yang mempunyai akses terhadap insentif-insentif yang diberikan baik bagi dari kalangan perbankan khususnya Himbara maupun kementerian lembaga yang memberikan insentif-insentif baik itu training, baik itu modal, kayak pertanian yang modal bibit dan sebagainya. Ini yang bisa teman-teman di wilayah mulai juga sosialisasikan. Sekarang pun persoalan perorangan juga sudah bisa membuka rekening atau account sendiri. Baru saja, ya, alhamdulillah ya, setelah Menkumham menuruti Ketua OJK, ya, kemudian dibuat suatu kebijakan OJK agar persoalan perorangan ini juga mempunyai dapat membuka account dan rekening sendiri. Karena apa? Kenapa perlu dibuat account dan rekening sendiri? Sehingga ini merupakan perwujudan atau implementasi dari pemisahan harta kekayaan sendiri. Karena kan prakteknya kalau memang accountnya tetap account pribadi, ya maka terus kemudian terjadi percampuran harta kekayaan ya, antara aset kekayaan pribadi kemudian dengan rekening aset dari perusahaan. Nah, ini bisa sekarang sudah bisa di BNI, di Mandiri sudah bisa buka rekening persoalan perorangan. Nah, maksudnya juga supaya para pelaku usaha ini yang rata-rata adalah UMKM, khususnya UMK juga belajar untuk berusaha secara profesional. Jadi memiliki buku sendiri, ya, sehingga mereka bisa melihat mengelola dananya dengan baik. Karena pada akhirnya cash flow ya, dari persoalan perorangan ini akan juga dapat diakses karena mereka kita sudah siapkan laporan keuangan yang simpel di website AHU, sehingga mereka dapat mengisi laporan keuangannya sendiri, dan itu kemudian kita akan lagi kembangkan. Ini saya lagi minta tolong Pak Ses dan Ibu Dirpedi untuk membuat suatu aplikasi yang mereka buat secara simpel, nanti kemudian diolah dengan aplikasi itu sehingga nanti muncullah suatu laporan keuangan yang standar yang memenuhi standar perbankan, sehingga bank langsung bisa melihat bagaimana ini neraca dari persoalan perorangan ini, apakah itu untuk kepentingan peminjaman pertama kali ataukah itu untuk kepentingan peningkatan modal dan sebagainya. Nah, ini memang manfaatnya cukup banyak.
persoalan perorangan. Yang kita ketahui, Pak Menteri dalam berbagai kesempatan juga selalu mencatat bahwa pada saat krisis ekonomi 98 yang menyelamatkan perekonomian kita Indonesia adalah UMKM. Saat itu tercatat 62 juta lebih UMKM di Indonesia. Inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian kita, yang menopang perekonomian kita, yang menyelamatkan perekonomian kita pada saat kita Indonesia dan negara-negara lain memasuki financial crisis tahun 1998. Itu terkait persoalan perorangan. Nah, Dirjen Ahu sudah juga menerbitkan panduan pedoman sosialisasi untuk layanan-layanan yang ada di Ahu. Itu sudah sampai mana ya? Jawaban sudah ya? Sudah. Nah, di bulan kita minggu depan akan diadakan pertemuan dengan seluruh kadif Jantung dan juga jajarannya di dua tempat, di Batam dan Makassar. Itu khusus membahas atau memberikan pemahaman dan teknik sosialisasi layanan-layanan Ahu. Jadi nanti kadif Jantung dan jajaran Ahu di wilayah akan mendapatkan buku pedoman dan juga briefing terkait dengan sosialisasi layanan-layanan Ahu. Jadi ada suatu standar nanti berdasarkan buku panduan dan layanan tersebut, standar sosialisasi kita. Pertama tentunya harus diberikan pemahaman yang sama terkait dengan layanan-layanan. Kami memahami sepenuhnya bahwa tugas kadif Jantung khususnya itu luar biasa berat, karena tidak hanya saja ya, mempunyai fusi, mengemban fusinya satu unit eselon 1, misalnya di Dirjen Ahu, tapi juga ada di Dirjen KAI, di PP, HAM, BPHN, itu luar biasa berat. Jadi harusnya kalau dia jadi kadif Jantung itu ya harusnya jalan tol menuju Kanwil harusnya. Dan mengatakan juga. Nah itu tugas saya sangat berat. Oleh karena itu atas dasar pemahaman tersebut ya kami memang berpikir sama-sama di BOD ya, saya Pak Ses, Pak Direktur, Pak Torlama, kita berpikir-pikir gimana caranya supaya teman-teman di wilayah itu pada saat sosialisasi juga punya diberikan tools. Dalam kesempatan ini dilakukan tanya jawab, di mana Ketua INI Pengda Lampung Zul April SH meminta agar sinergi antara notaris dan Kemenkumham Lampung termasuk dalam penertiban notaris yang tidak diketahui keberadaan kantornya. Jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa alhamdulillah saat ini hubungan antara PNW Lampung ini dengan kantor wilayah Kemenkumham ini sangat-sangat baik. Kita juga dulu pernah bahkan pelatihan pengurus juga kita lakukan di aula ini Pak Kanwil, dan bagi kami notaris di Lampung menganggap Kanwil ini adalah rumah kedua kami. Kenapa? Karena di sinilah ada majelis notaris wilayah, ada majelis notaris wilayah, dan sebagian kami yang 2010 ke atas juga dilantik di Kanwil ini oleh Pak Kanwil. Jadi hubungannya sangat harmonis di Pak Kanwil, Pak Kanwil pun selama ini dengan para pejabat yang ada, dengan Pak Kanwil, Pak Kadif Jantung, Kadif Min, kami sangat erat. Mudah-mudahan hubungan ini juga terus bahkan lebih baik lagi di masa-masa Pak Kanwil, Pak Edi, Pak Kadif Jantung ya. Saya sama Pak Edi ini waktu masih zaman Kadifpas di Lampung, jadi nggak asing lagi, cuma belum terlalu dekat. Yang perlu saya sampaikan tadi Pak
402 per hari. Jadi nanti kita coba sinkronkan data. Sinkronkan data ini pertama untuk kepastian, karena dari 402 itu pun ini ada beberapa yang sudah tidak jelas keberadaannya. Saya juga sering berkoordinasi dengan majelis pengawas wilayah, majelis pengawas daerah, karena ada beberapa anggota kami juga kantornya tidak ada, orangnya tidak ada, tapi di sistem administrasi data notaris nama itu masih ada. Kami mengkhawatirkan hal ini dapat berefeknya kepada masyarakat. Kami takut ada akta yang dibuat oleh notaris yang seperti ada dan tiada. Jadi secara fisik di daerah itu tidak ada. Cuma di data, begitu kita klik daftar notaris yang ada di apa namanya data di Kemenkumham, itu namanya masih. Jadi ada nih Pak, ada kita lagi tangani akta yang dibuat oleh notaris yang sudah meninggal, mungkin hantunya. Ya, pakai gaya lambung ya Pak keluarnya. Nah di sini juga banyak Pak yang seperti itu. Dan beberapa permasalahan lagi, nanti mungkin teman-teman yang dari NPB juga bisa menyampaikan permasalahan yang terjadi yang memang kita harus melakukan tindakan yang nyata dan tegas gitu. Karena ini sudah bertahun-tahun berjalan, kami sebagai vendor tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas dalam hal itu. Yang punya kapasitas untuk memberikan sanksi, teguran, bahkan rekomendasi pemberhentian adalah di majelis pengawas, baik NPD, NPW maupun sampai ke NPB. Sebetulnya tugas saya di PNW malah mengayomi anggota. Nah, cuma kadang kami juga pengen marwah notaris ini terjaga, gitu. Nah, itu yang nanti coba kita juga minta masukan dari, kebetulan di sini ada juga wakil ketua NPW, ada juga ketua NPD, ada ketua Pemda. Yang kedua, masalah majelis kehormatan notaris wilayah. Kebetulan saya juga merangkap wakil ketua majelis kehormatan notaris wilayah, dan alhamdulillah di aturan yang baru sekarang Pak Kanwil kami dilantik ex officio menjadi ketua dan anggota, jadi tidak perlu dilantik lagi oleh Pak Dirjen. Kita nggak ada staf Pak. Yang Bapak laporkan 4 itu adalah yang masuk 2 minggu yang lalu dan per hari ini kita selesaikan jawaban itu, karena kita diminta 30 hari kerja harus memberikan jawaban. Sebelumnya rata-rata 1 bulan itu 3 sampai 4 permohonan. Yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang kami di MKMW ini ada rasa kecemburuan dengan majelis pengawas wilayah. Kenapa? Pertama, tugas MKMW itu di samping memberikan persetujuan atau penolakan, dia juga ada tugas pembinaan. Tapi selama hampir saya 2 periode di MKMW, tidak ada satu mata kegiatan pun yang diberikan oleh Kanwil untuk khusus kegiatan MKMW. Kalau kegiatan-kegiatan sosialisasi majelis pengawas wilayah daerah itu hampir tiap 3 bulan selalu ada. Saya waktu itu juga sempat sampaikan kepada Kadinankum, tolong dong yang khusus dengan MKMW, kita mau buat kesepahaman dengan aparat penegak hukum yang ada, supaya sama-sama mindsetnya itu dalam berhadapan apabila ada notaris yang mengalami permasalahan di bidang hukum. Nah, ini yang saya mohon Bapak Dirjen ada nih, bisa langsung bilang Pak Kanwil untuk cadangkan kegiatan buat MKMW. Jadi MKMW ini selalu mendompleng di kegiatan majelis pengawas. Kami nggak tahu apakah karena MKMW ini hanya anggotanya hanya 7 orang satu provinsi, sedangkan majelis pengawas kan ada 8 MPD, ada lagi MPW. Nah, itu yang padahal ini sangat penting buat kami di MKMW. Saya rasa itu dari saya Pak. Terima kasih. Kita pahami bersama antara notaris melalui Kanwil tentunya, dan juga hadir beserta institusi ke bawahnya, dan juga KNP terus ke bawah, dan juga dengan instansi penegak hukum, supaya nanti ada suatu pemahaman yang sama dan juga suatu prosedur yang harus dilalui. Karena
situasi karena memang masih pandemi ini ada pembatasan. Tapi saya setuju lah dengan kita segera lakukan. Mungkin ya yang pertama kita bisa lakukan karena usulnya dari sini kita lakukan di Lampung kali ya Mas ya. Gimana lagi? Siap. Dan bahasanya apa tadi juga. Sekarang cukup kan? Siap. Baik, nah tapi ini juga Pak yang jadi catatan kami adalah memang perkara-perkara pelanggaran kode etik ya, lari ke PD, PW dan PPN. Kami masih melihat, tapi ini tentu bukannya kita mengatakan iya benar atau tidak, tapi ada beberapa kasus yang diperiksa PD, PW. Memang unsur pemerintah ini selalu kalah dari unsur notaris dan akademisi yang cenderung semuanya membela notaris, Pak. Jadi ya, memang kita perlu duduk bersama lagi, Pak. Paling tidak kita menyusun suatu pedoman. Ya, tadi saya selalu sebut desk reference, Pak. Ya. Jadi berdasarkan kita merujuk kepada peraturan undang-undang yang ada, kita merujuk kepada keputusan-keputusan yang diambil oleh MPD, MPW, MPPN, sehingga itu tidak menjadikan rujukan saja, Pak. Jadi kalau misalnya perilakunya seperti pelanggaran seperti ini, harusnya sanksinya seperti apa? Jadi ada pedoman, Pak. Karena saya lihat macam-macam, beda-beda, ya, macam-macam. Dan biasanya, Pak, kalau MPW-nya itu juga mau cari aman, dioper aja langsung ke atas, ditendang mulai ke atas MPPN. Ini kan seharusnya model pemeriksaan berjenjang ini harusnya sudah sebisa mungkin selesai di level yang paling yang pertama tanpa harus terus didorong ke atas. Ya, kemarin juga baru saja dilakukan pelantikan antar waktu ya PKW untuk KNP dan PPN ya, baru oleh Menteri Hukum dan HAM kemarin. Kita juga berharap kita bisa segera selesaikan kasus-kasus yang pending ada di MPPN. Jadi kami dari Kementerian Dalam juga ingin memastikan bahwa unsur wakil pemerintah di dalam lembaga-lembaga ini adalah benar-benar yang punya integritas, dan juga tentunya kita juga minta bantuan dari organisasi dan dalam hal ini dari Bapak untuk juga menempatkan orang-orang yang juga betul-betul memang punya integritas. Karena tadi saya senang mendengarnya bahwa Bapak bicara soal marwah. Ya. Usai kegiatan, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, bila Dirjen AHU ingin menyamakan persepsi terkait upaya penguatan layanan AHU termasuk perseroan perorangan, di mana banyak sekali keuntungan dengan mendaftarkan usaha berbadan hukum melalui perseroan perorangan. Kita ini kan tadi sebagaimana saya sampaikan, ya, dalam rangka kita pemulihan ekonomi kita masih dalam masa pandemi, semoga dalam waktu dekat kita masuk endemi, tapi kita sudah harus segera meningkatkan aktivitas kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Seluruh wilayah di Indonesia, termasuk dalam hal ini di Provinsi Lampung. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kami berhasil mengegolkan suatu badan usaha, ya, berbadan hukum baru, yaitu perseroan perorangan. Nah, kita ketahui bahwa sebetulnya sudah banyak yang namanya UMKM, khususnya UMK, ya, yang cukup berhasil. Tapi juga tentu kita perlu lebih tingkatkan lagi dan berdayakan lagi nih pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil khususnya. Karena tulang punggung perekonomian kita ini memang dari UMKM di Indonesia ini. 62 juta lebih UMKM di Indonesia. Dan ini tentu suatu potensi, ya, suatu kekuatan yang harus kita maksimalkan. Nah, perseroan perorangan itu adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kita introduce, yang kita perkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam bagian kemudahan berusaha. Nah, kalau sekarang yang pelaku usaha yang belum berbadan hukum, tentu kan mereka banyak yang berhasil, tapi tentu mereka perlu ditingkatkan lagi, yaitu pertama, kemudahannya adalah tentu mereka nanti berbadan hukum. Kita tahu kalau berbadan hukum artinya kan ada pemisahan harta kekayaan.
antara harta kekayaan perseroan ya, perusahaan dengan harta kekayaan pribadi. Kalau kita sendiri tidak berbadan hukum, artinya kita usaha pinjam uang di bank, ada potensi nanti kalau tidak berhasil atau rugi, ya, jaminan-jaminan pribadi kita, apakah itu aset tanah, aset rumah, kendaraan dan sebagainya itu bisa diambil. Nah, tapi kalau kita berbadan hukum, pelaku usaha itu berbadan hukum, meskipun cuma sendiri nih Pak, persoalan perorangannya sendiri. Kalau PT umumnya kan itu ada persekutuan modal, ya, persekutuan modal, ada direksi, ada komisaris, ada pemegang saham. Kalau ini sendiri aja Pak, dia pemilik, tapi harta kekayaannya dipisahkan, sehingga kalau nanti dia tidak berhasil, ya, atau ada penundaan kewajiban pembayarannya, dia tidak akan disita atau diambil aset-aset pribadinya. Nah, terus kemudian akses ke perbankan juga Pak. Ke perbankan tentunya usaha perlu modal. Nah, modal itu dari mana dapatnya? Salah satunya tentu dari perbankan. Nah, ini dia dengan berbadan hukum, maka bank juga akan lebih menaruh kepercayaan untuk memberikan pinjaman-pinjaman ini. Nah, itu sudah Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menteri Hukum dan HAM sudah berbicara dengan pihak Himbara, pihak OJK, sehingga sekarang beberapa bank pemerintah Himbara itu sudah memberikan pinjaman-pinjaman modal untuk persoalan perorangan ini. Dia pendiriannya juga mudah Pak, jadi ya, harus disosialisasikan, di sini harus diberikan, itu biayanya cuma 50.000 ya. Dan nggak perlu pakai akta notaris, nggak perlu pakai akta notaris sama sekali. Jadi tidak ada biaya notaris, bahkan kita himbau, kita minta notaris itu mendukung ya sebagai konsultan, penasihat hukum untuk mereka dari sisi hukumnya. Tapi mereka tinggal masuk lamanya di Jen Ahu, klik persoalan perorangan, mereka isi data, langsung berdiri keluar sertifikat pendaftaran persoalan perorangan dan langsung statusnya berbadan hukum. Dan ini sebagai persoalan perorangan nanti mereka juga dapat insentif-insentif lain seperti rezim perpajakan yang khusus bagi mereka, ya, terus kemudian insentif-insentif berupa bantuan-bantuan teknis, bantuan-bantuan training ya, di lapangan yang diberikan oleh berbagai kementerian lembaga seperti misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, terus dari kementerian lembaga terkait lainnya, gitu, Kementerian Koperasi UMKM ya dan sebagainya. Nah, ini yang diharapkan. Pajak juga ya, Pak? Ya, rezim pajak yang khusus gitu. Pajak yang memang tidak memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Nah, itu yang kita harapkan bisa kita segera dorong ya agar pelaku-pelaku usaha ini bisa mendapatkan akses pembiayaan, bisa mendapatkan akses fasilitas dan insentif-insentif ya, dan juga tentunya sekaligus memberikan pembinaan mereka bagaimana berusaha dengan baik, bagaimana mereka melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, karena mereka juga wajib untuk kemudian membuat laporan keuangan, neraca keuangannya kelihatan ya, bisa mereka mereka masukkan terus di aplikasi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan kemudian perbankan tentu akan juga melihat neraca keuangannya untuk kemudian menjadi pertimbangan mereka apakah mereka akan memberikan pinjaman lebih untuk peningkatan modal, perluasan usaha, pengembangan usaha, gitu, diversifikasi usaha dan sebagainya, gitu Pak. Selain itu, Cahyo juga mengaku perlu memberikan pemahaman kepada notaris dalam memerangi tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT. Di mana untuk menuju FATF di Jen Ahu di bawah Kemenkumham harus bisa mendukung agar dapat menjadi anggota ini. Karena dengan masuk di FATF merupakan salah satu wujud nyata peran serta Indonesia dalam memberantas TPPU dan TPPT. Lebih jauh, Cahyo menyebutkan bila salah satu syarat menjadi anggota FATF, diantaranya bagaimana memanajemen profesi-profesi yang rentan TPPU dan TPPT, misalnya notaris dan pengacara. Karena menurutnya notaris adalah di bawah pembinaan Ditjen Ahu Kemenkumham. Maka sebagai Dirjen Ahu, dirinya juga berkewajiban menghimbau Kanwil Kemenkumham Lampung juga memfokuskan dalam pembinaan tersebut. Jadi memang sekarang itu negara-negara itu kan ya kita mau nggak mau kita menjadi bagian dari masyarakat internasional. Kita harus juga bermain ya, berdasarkan aturan-aturan internasional. Kalau kita mau juga berkiprah, ya, Indonesia kan kita
ya untuk kemajuan kita kan kita harus bergaul secara internasional. Kita harus bisa juga bersaing ya dalam perekonomian dan perdagangan. Nah, gimana caranya supaya kita mendapatkan juga akses-akses, termasuk akses pasar, akses modal dan sebagainya. Ya, kita harus bermain di aturan internasional. Ini ada rezim namanya Financial Action Task Force, ya, ini organisasi dunia antara pemerintah yang memastikan bahwa negara-negara anggotanya itu ya, memiliki rezim anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme ya yang baik itu institusinya maupun infrastruktur peraturan perundang-undangannya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi anggota itu? Tentu ada syarat-syarat. Yang namanya keanggotaan dalam suatu organisasi apapun kan harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kita sekarang lagi dalam tahap proses menuju ke sana. Ya, salah satunya tadi saya sebutkan bahwa salah satu yang dinilai adalah bagaimana ya memanage profesi-profesi yang rentan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu notaris, ya, pengacara, akuntan. Ya, karena notaris itu di bawah pembinaan Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, maka saya fokusnya tadi di situ. Ya, fokusnya di situ adalah bagaimana juga kita bersama-sama mengajak para notaris itu untuk berperilaku secara prudent dan profesional. Artinya apa? Taat pada peraturan perundang-undangan yang ada, mengetahui pengguna jasa, ya, pengguna jasa notaris. Ya kan semuanya perikatan-perikatan diikat dalam suatu akta. Ya, makanya harus tahu nih, harus mengenal siapa penghadap-penghadapnya, siapa kliennya gitu. Jangan sampai nanti mereka melakukan suatu perikatan-perikatan yang sebetulnya ilegal atau melanggar hukum. Jadi mereka harus paham karakternya, punya sistemnya, mereka punya mekanisme pelaporannya yang baik gitu. Nah, ini yang kita harapkan nanti seluruh Kanwil bersama-sama dengan pengurus wilayah ya, notaris dan juga dengan majelis pengawas wilayah notaris ya, untuk bersama-sama memastikan bahwa notaris itu bekerja secara profesional. Nah, kalau kita nanti tentu ada evaluator yang datang. Jadi ini suatu proses yang memang harus sungguh-sungguh kita lakukan secara concerted, secara bersama-sama. Evaluator mereka akan lihat prakteknya di lapangan bagaimana. Mereka akan survei, mereka akan tanyakan, datang ke pusat, menanyakan berbagai instansi akan kesiapan kita atau infrastruktur yang kita sudah siapkan, baik itu institusi maupun juga peraturan perundang-undangan. Mereka akan wawancara dengan organisasi notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan mereka akan datang juga ke customer, ya, kelompok-kelompok pengguna jasa notaris, ya, ke wilayah juga mereka akan melakukan wawancara. Nanti dari evaluasi itu mereka akan kemudian memberikan penilaian. Di samping juga ada kewajiban lain di luar isu-isu notaris yang Indonesia harus penuhi untuk menjadi anggota FATF. Itu. Selamat salam ibu dan saudara. Masih aman tertib, siap dikunjungi. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar selain melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Lampung, juga mengunjungi Lapas Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung. Di sini Dirjen AHU melihat pengembangan usaha yang dilakukan warga binaan Lapas Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung. Mulai dari usaha barista kopi, kantin, kerajinan menjahit, sulam tapis, laundry, hingga pembuatan kue bakery yang kesemua merupakan keterampilan usaha warga binaan Lapas Rajabasa. Dalam kesempatan ini, Dirjen AHU mengaku bila Kemenkumham RI sangat-sangat mendukung pengembangan usaha dari warga binaan Lapas Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung dengan bantuan modal, di mana ke depan warga binaan bisa mengembangkan usahanya saat sudah bebas, termasuk nantinya dengan membangun usaha yang didukung dengan program perseroan perorangan. Dukungan modal kepada Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, dan juga bagi mereka nanti yang sudah selesai warga binaan dari sini, yang sudah selesai, membantu mereka untuk mendapatkan kesempatan kedua
untuk dapat mandiri berusaha sehingga mereka bisa berkontribusi dan juga berguna bagi keluarganya. Ini harus perlu datang nih kalangan perbankan untuk lihat sendiri, rasakan sendiri, dan pasti saya akan berbondong-bondong bersama-sama mau membiayai nambah. Siap, terima kasih. Di akhir kunjungan, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar menyempatkan sebentar mencoba olahraga tenis meja bersama petugas lapas Raja Basa yang kebetulan sedang bermain tenis meja. Cahyo yang sangat hobi bermain tenis meja tampak antusias. Terlebih dengan berolahraga dapat meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.